Hai FLC Family, Happy Sunday! Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Selvia, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Namun sebelum kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan sore hari ini, kita mau sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan sore hari ini. Naikkan doa syukur kepada Yesus. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan, setiap penyertaan, setiap pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Seminggu kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Bahkan kami hari ini boleh ada di hari yang terakhir di bulan yang kelima di tahun ini. Kami percaya Tuhan dari awal tahun sampai di hari ini Tuhan selalu menyertai kami. Kami senantiasa melihat pertolongan Tuhan. Maka hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan kemenangan boleh menjadi bagian setiap kami. Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pujian penyembahan kami Engkau disenangkan. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan kami persembahkan kembali hanya untuk Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir, Engkau Tuhan yang menjamah, dan Engkau Tuhan yang memulihkan, serta Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat FLC yang siap memuji Tuhan sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saya jemput jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Come on, clap your hands together. Come on, praise Him. Hallelujah. You up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise.
turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama. 1, 2,
silakan untuk boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dan sore hari ini mari sama-sama siapkan setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh hidup dalam berkat Tuhan sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena siapa kita. Atau bukan karena siapa yang bersama dengan kita. Tapi karena ada Yesus yang selalu memimpin setiap langkah kita. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia.
Walaupun beribu-ribu rebah di sisi kanan kami, berlaksa-laksa rebah di sisi kiri kami takkan gentar sebab ada Yesus yang memegang setiap tangan kami. Takkan goyah iman kami Tuhan, sebab ada Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Dalam lembah sekalipun, dalam badai sekalipun, melewati jurang sekalipun, kami tahu Yesus terlebih besar dari apapun. Roh kami, roh yang ada di dalam diri kami jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Maka dari itu Tuhan, kami mau katakan, I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you step in to save my life. Even you then, what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never ran under. You were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. We know you, Lord, you always there for us. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship, come on, FLC. It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. I worship, come on, declare your faith. It's never been a day, never been a minute, amen. It's never been a time
setia, selalu on time di dalam memberikan pertolongan kepada kami. Dan janji-Mu adalah janji yang dahsyat. Hari ini kami ingin dengar kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Kami percaya pulang kami tidak seperti datang. Kami mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh roh dan firman-Mu. Bicara untuk setiap kami ya Tuhan. Demi Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di tempat ini. Bisa melayani Tuhan. Saya terkagum-kagum dengan worship leader saudara yang hamil 7 bulan itu. Dari tadi saudara nyanyinya nggak putus-putusnya. Namanya Angel ya. Is that? Salut buat Angel ya, anak kamu pasti akan jadi man of God. Oke. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kita lihat teks Alkitab kita pada sore hari ini. Dan kita akan menelusuri teks ini untuk kita bisa memahami apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita alami dalam hidup ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Wow. Sebab Kristus adalah ya. For all the promises of God find their yes in Him. Ini terjemahan bahasa Inggris pakai English Standard Version. That is why it's through Him that we utter our amen to God for His glory. Wow. Segala janji Allah di dalam Kristus itu adalah yes. Can you imagine saudara setiap datang hari Minggu dan menerima janji Tuhan. Dan janji Tuhan bagi saudara itu adalah sesuatu yang yes. Artinya tidak pernah no. Tapi melalui Yesus Kristus. Banyak janji-janji Tuhan di dalam kehidupan yang kita alami. Banyak janji-janji Tuhan dari mungkin religions yang lain. Tetapi teks ini hanya mengatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bagi semua, bukan half, bukan third, but all the promise of God. Wah, kalau kita udah dengar begini, ya mestinya kita langsung pulang aja. Karena udah semua janji Allah, yes. Apalagi yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Kan kita ingin promise of God. Dan Kristus merupakan yes untuk semua janji Allah. Itulah sebabnya kita mengatakan amin. Amin dalam bahasa Ibrani berarti saya menyetujui apa yang kau katakan. Jadi setiap kali saudara datang ke gereja dan saudara mengatakan amin, pernyataan saudara itu mengatakan saya setuju dengan pendeta itu. Apa yang dia ngomongin, saya setuju. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu yang saudara katakan, yes, itu benar Pak Pendeta, amin gitu. Tapi juga jangan saudara malu-malu. Karena banyak jemaat Indonesia itu saya perhatikan suka malu untuk mengatakan amin. Nah, pertanyaan bagi kita sebenarnya apa sih janji Allah kalau kita mau terima apa yang kita inginkan dari Tuhan? Apa sih? Karena semua janji Allah itu baik buat kita tentunya. Dan sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita juga. Tapi sebenarnya apa sih janji Tuhan? Kalau saudara diminta untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam Efesus pasal yang pertama. Ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Di sini penulis yang sama, penulis dalam Korintus tadi dan penulis Efesus adalah sama orangnya, Paulus. Dia memberikan 3 hal generalisasi tentang kalau kita minta sesuatu dari Tuhan. Berkenaan dengan janjinya dia itu, kita minta apa? Kadang-kadang ya orang Kristen tuh kalau minta sama Tuhan itu saya perhatikan mintanya yang ini loh, yang ini loh, yang ini loh. Yang ini. Tetapi Paulus ini menjelaskan ini. Kalau mintanya yang benar. Nah yang benar yang ini katanya. Nah saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian.
Sehingga kalau saudara menemukan kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan saudara. Kita lihat ya, ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Efesus, nah kalau kamu minta 3 hal yang paling baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus meminta sesuatu yang paling penting di dalam kehidupannya kita. Apa yang paling penting dalam kehidupannya kita? Oh, kadang-kadang orang bicara, oh yang paling penting dalam kehidupannya saya masa depan yang cerah. Oh, yang paling penting dalam kehidupannya hari ini saya ingin dapat uang yang banyak. Yang paling penting dalam kehidupan ini saya ingin mendapatkan love, mendapatkan peace, mendapatkan... Yang paling penting apa dalam kehidupan saudara pada hari ini? Supaya saham yang saya tengah ini naik terus gitu. Apa yang paling penting? Paulus ingin menjelaskan, kalau kita meminta sesuatu yang paling penting, kita harus meminta yang penting ini. Coba kita perhatikan ayat 17. Dikatakan demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan tuh sesuatu yang real, yang tangible. Yang bisa kita jamah, kita bisa elus-elus, kita bisa usap-usap, kita bisa lihat-lihat gitu. Teks ini mengajarkan kalau kamu minta sesuatu, mintalah hikmat dan wahyu. Kenapa minta hikmat ini penting? Raja Salomo waktu ditanya Tuhan, kamu mau minta apa? Minta kekayaan? Minta kehebatan? No. Saya cuma minta hikmat. Dari hikmat itu mengakibatkan Salomo menjadi salah satu orang terkaya di muka bumi ini sampai hari ini. Elon Musk kalah. Tadi siang saya jelasin. Hartanya Elon Musk itu katanya orang Cina katanya. Itu setiap hari menang loto 1 miliar yuan sampai 6.000 tahun. Baru kehitung hartanya si Elon Musk. Raja Salomo lebih banyak daripada itu. Jadi saudara bisa bayangkan, minta hikmat. Kadang-kadang kita juga minta, aduh Tuhan, kalau bisa cuma minta yang ini deh Tuhan. Yang mungkin yang kecil-kecil aja, gak usah banyak-banyak. Yang penting kan dari Tuhan. Tuhan bilang bodoh banget lu minta. Mintalah hikmat. Hikmat itu berarti kita bisa mengerti, memahami apa yang kita jalani dan harus jalani dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan harus kita lakukan. Itu hikmat. Jadi kalau minta jangan hanya minta, Tuhan minta air, ya udah air putih aja. Minta sesuatu yang lebih daripada sekedar air putih. Hikmat namanya. Di doa saya setiap hari, Bapak Ibu sekalian, doa saya dengan istri saya, Tuhan kami minta hikmat. Di dunia ini banyak orang pintar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi hikmat Tuhan mengalahkan hikmat dunia ini kata Alkitab.
Apa yang dari Tuhan itu selalu powerful. Itu sebabnya saya gak peduli dengan dunia ini. Karena saya tahu yang Tuhan kasih terutama hikmat akan mengalahkan segala-galanya. Sebodoh-bodohnya orang Kristen kalau dia memiliki hikmat Tuhan, dia lebih pintar daripada orang yang paling pintar di muka bumi ini. Itu kata Alkitab tuh. Hal yang kedua dikatakan meminta hikmat, roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu apokaliptik, artinya pengungkapan sebuah rahasia. Jadi kadang-kadang orang Kristen, Tuhan mintanya yang begini. Tuhan bilang minta tuh wahyu. Supaya kamu ngerti apa yang misterius dalam hidup ini. Aku bisa ungkapkan. Kadang-kadang kan kita, ini kejadian apa ya? Kok ekonomi Indonesia begini ya? Gitu ya. Presiden ganti, ini ganti. Ini apa maksudnya? Nanya Tuhan, minta wahyu daripada Tuhan. Tuhan masih kasih tahu sama saudara. Ini kenapa dunia ini kok jadi begini ya? Ini dalam segala level area kehidupannya kita. Hikmat dan wahyu, pengungkapan. Wah, bukan masalah pengungkapan siapa 666 itu, bukan masalah itu juga. Kadang-kadang kan, wahyu ini berarti nih kitab wahyu nih, pengungkapan siapa antikristus itu. Ya kalau misalnya orang sudah tahu, setan juga udah tahu angka 666 itu angka antikristus, angkanya dia. Jadi gak usah diungkap-ungkapin lagi, dia juga udah tahu. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Pewahyuan dalam kehidupannya kita adalah kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Revelasi itu penting buat kita. Kadang-kadang orang Kristen di semua area kehidupan Bapak Ibu sekalian ya. Mencari pewahyuan daripada dunia ini. Enggak, kalau Anda orang Kristen ada di government, ada di swasta atau orang biasa saja, minta pewahyuan Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah yang paling penting dalam hidup ini. Hikmat dan wahyu. Supaya apa dikatakan? Supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah ini cluenya Bapak Ibu sekalian. Kok minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar? Apa urusannya? Urusannya adalah Tuhan itu kan kita sudah tahu sumber segala sesuatu. Dari Tuhan mengalir segala sesuatu. Jadi kalau saudara ingin tahu kehidupan ini, ingin memahami kehidupan dengan baik, minta hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, bukan mengenal pendeta saudara, bukan mengenal gereja saudara, tapi mengenal Tuhan sumber segala sesuatu. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja, jangan sekedar mau ketemu FJ. Jangan, saya mau ketemu Yesus nih. Gitu, saya mau ingin kenal. Tanya sama FJ, lu kasih tahu dong sama gue, gimana Yesus itu? Karena kan dia juga kenal Yesus kan. Jangan saudara tanya Tuhan Yesus ke tukang parkir, yang salah Bapak Ibu sekalian. Nanya ke FJ. Karena dia udah kenal Yesus. Itu sebabnya kenapa saudara diminta untuk datang ke gereja. Oh Bapak Ibu sekalian, saudara juga bisa buat gereja serumah. Enggak. Nanti saya jelasin ada bagian terakhir tuh. Yang akan membuka mata rohani saudara. Saya berharap hal itu terjadi. Hal yang kedua. Kalau saudara meminta sesuatu yang baik. 3 hal yang baik. 3 hal yang kita bisa ajukan. Yang kedua kita harus meminta supaya mata hati kita tuh terang. Ayat 18 mengatakan demikian. Coba kita lihat Alkitab kita ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Oh haleluya, kalimat mengatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Perhatikan, ditentukannya bagi orang kudus. Waduh. Banyak orang Kristen ini mata hatinya burem. Banyak kataraknya. Bisa ngelihat tapi gak jelas. Kayak saya di sebelah kiri ini katarak. Suruh dokter, suruh operasi. Tapi belum matang-matang ya, saya tungguin aja. Mata hati kita tuh mesti terang.
Hati di dalam bahasa Alkitab itu berarti seluruh hidup ini. Bukan berbicara tentang kardia. Bukan. Tapi seluruh hidup ini. Makanya Yesus mengatakan dari dalam hatimu itu memancar kehidupan. Dari dalam hatimu keluar segala sesuatu. Yang bisa yang buruk, bisa yang baik. Yang jahat, kebencian, kejahatan. Dari dalam hati kita. Makanya Amsal mengatakan tuh. Salomo mengatakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waduh. Jadi kita mau Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Kristen tuh mata hati itu terang. Ngelihat jelas gitu. Ngelihat jelas supaya apa? Supaya kita mengerti. Memahami. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Supaya saudara ngerti. Kenapa saudara jadi orang gereja. Kenapa saudara jadi orang Kristen. Kenapa saudara disuruh minta hidup beriman. Kenapa saudara harus melalui perjalanan kehidupan ini. Nah kalau mata hati kita nggak terang. Kita bisa ngeluh loh jadi orang Kristen. Kita bisa marah. Pak jadi Kristen kok jadi begini gitu. Bukan tambah naik tambah turun. Bukan tambah itu tambah banyak masalah. Dengerin. Mungkin mata hati saudara tuh lagi redup gitu. Kok saya kena penyakit nih Pak Pendeta. Penyakit saya kok cancer lagi. Waduh. Saya punya worship leader. Music director saya yang kebaktian sore. Kena cancer Bapak Ibu sekalian. Jago mainnya. Wah hebat. Dia cuma main sendiri lah. Udah bisa kayak band ini. Bener jago. Jago saya gak ngomong. Jago memang dia. Main sendiri aja dia. Jadi pemain musik kami tuh gak banyak-banyak. Di sini kebanyakan. Cuma bertiga. Kadang-kadang mainnya cuma bertiga. Gue bisa bertiga ya. Dipakai semua pernah. Oke jago banget. Tapi kena cancer. Aduh saya dengarnya. Aduh kesian sekali. Kemo lagi. Kemo berapa kali tuh. Berapa belas kali kemo. Udah selesai kemo. Beberapa 1 bulan yang lalu. Dokter mengatakan bersih semua. Beberapa minggu yang lalu. Lapor lagi sama saya. Dokter minta di otopsi dan sebagainya. Karena diketemukan dalam perutnya ada sesuatu lagi yang lain. Aduh stres lagi saya dengarnya. Lalu dia bilang. Setelah ini dia harus ngikutin radiasi lagi. Harus kemo lagi. Aduh saya ngelihatnya dia. Kasian juga ya. Tapi saya bilang sama dia udahlah tenang aja. Lu kalau mati juga masuk surga udah tenang-tenang aja lah. Iya benar ya kak, benar ya udah. Enjoy aja karena saya kasih project sama dia. Dia jadi manajer projectnya kamu untuk live recordingnya kami. Yuk gue kasih project ya. Mesti selesai tahun ini. Dan saya namakan miracle. Karena saya tahu hidupmu tuh miracle. Wow, dia semangat. Mata hatinya terang Bapak ngelihat. Dia gak marah-marah. Tadinya dia marah. Kenapa gue begini. Gue gak ngerokok. Kok gue dapat yang begini. Cancernya tuh cancer di orang yang suka ngerokok. Dia tuh gak ngerokok. Jadi kan gitu. Wah kurang ngajar nih gitu. Kok bisa begini sih. Gak ngerokok. Kena cancer buat orang ngerokok. Waduh. Orang kita anak baik Bapak Ibu sekalian. Cinta Tuhan. Mata hati harus dibukakan untuk kita terang. Ngelihat. Sehingga kita gak mempersalahkan banyak hal dalam kehidupan ini. Supaya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya. Waduh. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Bapak Ibu kalau ingin melihat Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam mata hatimu mesti terang. Minta Tuhan buka mata hati saya. Biar terang ngelihatnya jelas. Tentang Tuhan yang hebat itu. Kalau mata hatimu gelap. Nggak terbuka. Oh saudara bisa surduk sini, surduk sana. Marah-marah, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh dengan kehidupan ini. Gak suka dengan gereja, gak suka dengan pendeta, gak suka dengerin firman Allah. Karena mata hati saudara tuh gelap.
Saya perhatikan banyak orang Kristen berjalan dalam model yang kedemikian. Tidak ngelihat kemuliaan Allah. Oh, dia bisa nyanyi. Api kemuliaan, dia bisa nyanyi. Tapi dia gak melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara di antara hari ini yang berjemaat, yang datang, saudara masih ngomel-ngomel terus sama Tuhan, periksa mata hatimu. Oke. Nggak ada yang amin kan? Tadi kan saya udah bilang. Amin itu berarti menyetujui apa yang Bapak katakan gitu. Nah, nggak berani. Karena saudara masih takut. Nah, atau saudara ragu-ragu. Hal yang ketiga. Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa meminta sesuatu yang paling baik. Paulus mengajarkan yang ketiga tuh minta tempat di mana kita bisa menerima janji Tuhan. Harus ada dong tempat janji Tuhan itu. Harus ada. Mau di mana? Nah, ayat yang ke-22 dan 23 ini bagus Bapak Ibu sekalian. Saya sampai kaget-kaget. Dan segala sesuatu, perhatikan kalimat, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan ia, Yesus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23. Dan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Saya simpelkan begini. Segala sesuatu ini ya, segala sesuatu janji Tuhan yang kita udah baca ayat sebelumnya. Itu ya dalam Kristus. Segala sesuatu janji Allah ditumpukin kepada Yesus. Dan segala sesuatu janji Allah itu harus bisa ya melalui Yesus. Nah, Yesusnya ini yang segala sesuatu diberikannya kepada gereja. Loh, baca dong ayat yang benar. Dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan jemaat yang adalah seluruh kepenuhannya dia. Jadi Bapak Ibu sekalian dengerin baik-baik. Kadang-kadang kita gak ngerti. Ini ngapain gue suruh ke gereja ya? Yesus itu yang diberikan oleh Bapa kepada jemaatnya, kepada gereja itu adalah seluruh janji Allah. Yang bisa kita dapatkan daripada Tuhan itu numpuk semuanya di Yesus. Dan yang di Yesus semuanya itu dikasih kepada gereja. Artinya begini. Gereja ini tempat mengalir semua janji Allah. Kalau saudara datang ke gereja, saudara bukan hanya nyembah Tuhan. Saudara dapat aliran berkat Tuhan. Aliran janji Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu dialirkan melalui pertemuan ibadah kita. Makanya penulis Ibrani mengatakan, jangan pernah engkau meninggalkan pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena ada orang yang membiasakan, alah gereja terus. Gereja masih ada. Ganti presiden, gereja juga masih ada. No, gereja akan diangkat oleh Tuhan. Gereja satu kali akan hilang. Bukan gedungnya, manusia-manusianya. Akan hilang Bapak Ibu sekalian. Jadi tempat di mana promise of God itu mengalir ada dalam sini. Jemaat. Makanya rajin-rajin masuk gereja. Jadi anggota gereja yang baik. Karena hanya di dalam gereja mengalir janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu di dalam Yesus adalah ya. Di semua janji Tuhan itu yes di dalam gereja. Gak pernah no. Gak pernah didelay. Makanya tadi lagu Allah selalu tepat waktunya. Tidak ada yang delay di sini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang delay di tempat ini. Oh, saya ulang, tidak ada yang delay. Garuda boleh delay. Janji Tuhan gak pernah delay. Ya enggak.
Segala sesuatu boleh naik. Tetapi janji Tuhan itu stabil. Terus menerus untuk sekarang bahkan sampai selama-lama. Bumi boleh berlalu, dunia ini boleh hilang. Tetapi perintah Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah akan berlalu, kata Yesus sendiri. Satu titik, satu koma pun, dia memakai kata yod itu artinya koma dalam bahasa Ibrani, nggak bisa dihilangkan. Karena harus terjadi. Masakan Allah berfirman dan tidak menggenapinya. Dia bukan Allah pendusta, kata Alkitab. Kalau dia berjanji dan dia akan menepati janji. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, wow, di tempat ini penuh dengan Tuhan janjinya. Itu sebabnya bring your family. Bawa teman-temanmu. Karena janji Tuhan itu bukan hanya kehidupan diberkati, tetapi kehidupan mengalami keselamatan untuk selama-lamanya. Itu Bapak, jadi tuh gereja tuh indah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak heran kalau memang tempat ini akan memberikan kepada FLC tempat yang lebih baik. Saya nggak heran karena berkatnya ngalir kok ke tempatnya. Ngalir. Kami lagi masuk udah hampir setahun di gedung kami yang baru. Nanti Pastor Jos akan datang, saya kasih lihat. Sama, Bapak Ibu sama, tingginya sama. Karena kita juga pakai office gitu. Waduh, stres bayarnya sama tuh. Setiap bulannya sama. Sama, nggak tahu kok bisa samaan gitu ya. Antara mentor dan mentee sama kayaknya Tuhan. Sama bayarannya mah, luasnya sama. Pastor Jos, luasnya sama, modelnya sama lagi. Waduh, hebat juga nih kita nih. Nah, mau masuk. Aduh. Saya ini punya kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Saya kan punya kebiasaan jalan kaki ya. Sydney itu kita bisa putar tuh sekitar 6-7 kilo. Putar. 1 jam lebihan lah gitu. Nah, daripada kita cuma ngeliat manusia. Gitu. Lebih baik kita doa dong. Sambil jalan kita doa. Jalan. Ya saya nggak doa. Tuhan Yesus patahkan. Setan gundur ruwo di kota ini. Enggak. Saya berdoa dalam model orang Pentakosta. Ya kan. Bahasa roh. Pakai topi. Pakai celana pendek. Pakai sepatu sport. Jalan ini banyak orang yang ngeliatin saya. Wow. Kenapa tuh orang yang ngomong sendiri ya gitu ya. Kalau saya ngelihatnya, wah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Nyebrang jalan, sambil ngeliat. Nah masuk di daerah wilayah yang kami sasarkan, saya mulai doa dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Kalau lagi doain satu gedung, saya tunjuk dalam nama Yesus. Ini kami punya dalam nama Yesus, dalam nama. Ada kamera, gue lihat dulu, kan jadi aneh kan nanti. Ngapain nunjuk-nunjuk gitu? Tapi nah kebetulan di daerah kami itu banyak perusahaan Indonesia, restoran Indonesia. Ada beberapa milik kami, milik jemaat. Jadi waduh stres juga nih. Gimana nih? Wah ternyata yang punya restoran ini belum kenal Tuhan. Kan saya lewatin kan. Gimana saya? Apa saya bilang? Tuhan ini bukan milikmu. Jadi saya gak doain. Ya saya lewatin. Enggak, saya doain aja. Saya doain tuh restoran tuh. Enggak kenal Tuhan. Ya udah sudah. Wah ada satu restoran milik jemaat gereja lain. Musuh. Waduh Karena saya lihat di restorannya itu dipasangin plakat gerejanya. Waduh kurang ajar juga. Kok di jemaatnya saya tuh yang ada punya restoran tuh gak di plakat gerejanya gitu. Gereja kami gitu. Waduh. Tapi ya gak apa-apa kan namanya pendeta ya. Ya kita doain dong. Memberkati Bapak Ibu sekalian. Memberkati aja kita doain terus. Dan omsetnya saya perhatikan naik semua tuh. Nah sampai kepada gedung yang kami ingini.
Saya mulai lihat, wah Tuhan ini gimana nih. Cara bayarnya bagaimana nih Tuhan. Tak doain berbulan-bulan. Setiap hari saya datang. Istri saya nggak tahu, tapi saya berbulan-bulan. Saya puterin blog itu. Setiap hari. Setiap hari saya berbulan-bulan saya puterin itu. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Bulan pertama belum ada kejadian. Terus menerus. Bulan kedua belum ada kejadian juga. Terus menerus. Terus sampai bosen. Sampai saya tahu kalau doa Bapak kami itu 30 detik itu berapa kali gitu. Saya udah tahu tuh. Mana saya, saya betul. Karena saya doanya bahasa roh. Doa Bapak kami saya puterin itu. Puterin. Lama kelamaan saya gak usah pakai itu. Watch itu yang ngitung berapa langkah. Karena saya udah tahu berapa kali gitu. Ya puterin. Bulan ketiga gak ada jawaban karena saya lagi incer level 1 itu. Wah gak ada, saya puterin terus. Doa terus, saya puterin terus. Sampai 1 kali waktu. Staf kami mengatakan, Pak kita bisa masuk. Wow, terbuka. Karena selama ini tertutup bertahun-tahun. Begitu masuk, next step duitnya. Doa lagi lah kita lah. Pura lagi. Tuhan udah dapat nih. Tapi duitnya gimana nih Tuhan? Ya putar lagi. Betapa hebatnya kuasanya yang bekerja di dalam kita. Cerita pendek Bapak Ibu sekalian. Kami bisa masuk gedung itu. Kalau kita ingin mengajukan sesuatu kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ada banyak orang punya dreams yang besar. Ada banyak orang Kristen punya iman yang besar. Tetapi gak berani memperkatakan imannya itu. Ini kan dilema ya Bapak Ibu. Kontradiktif. Anda percaya kepada Tuhan yang besar. Tetapi gak berani memperkatakan apa yang engkau mau minta. Yang kau percaya aneh. Jadi banyak orang Kristen sekarang hidup yang saya sebutkan dalam fantasi iman. Cuma iya. Allah kita Allah yang besar ya. Cuma percayanya di dalam. Pak di dalam aja gak usah diomongin. Saya mau bilang sama saudara-saudara. Teks ini mengatakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ngomong. Yang saudara percaya diomongin. Nah kadang-kadang kan kita takut nih. Aduh nanti kedengaran nama iblis. Iblis mesti dengar. Roh jahat itu mesti tahu apa yang kau percaya. Dan dia tidak akan menggedor saudara selama saudara itu tidak bicara. Iman saudara itu semakin dipoles jika saudara berani memperkatakan iman saudara. Iman saudara semakin tajam jika saudara berani memperkatakan. Aduh Pak saya malu seorang Indonesia. Kita bukan bule. Kita gak berani terus terang gitu. Kita Indo Pak Indo. Apalagi yang Cindo, Cina Indo. Wah lebih gak berani lagi. Dengerin baik-baik. You bukan Cindo, bukan Indo. You warga negara kerajaan sorga. Di warga negara kerajaan sorga itu omongannya itu iman. Dan iman itu harus diperkatakan. Jadi mulai berani dong ya. Pak, terlalu besar ini pemahaman ini. Gak apa-apa. Karena saya ini mendobrak saudara.
Jangan kita hidup dalam kukun hidup ini. You know kukun? Hidup dalam ini. Kepompong ini hidup ini. Jangan. Iman saudara itu mesti dikeluarin. Dikasih tahu kepada dunia ini. FJ mesti bilang, hey, kita akan masuk ke gedung yang baru. Gitu. Imani hal tersebut. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang demikian. Yes, saudara akan dilawan oleh kuasa kegelapan. Akan banyak orang di seluruh mengatakan, wah mana bisa sih. Nggak mungkin lah. Tetapi itu makanannya kita. Pil vitaminnya kita. Kalau nggak ada yang ngomongin ya, saya rasa bukan iman lah. Angan-angan saudara aja. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Oh haleluya. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Kalau saudara hari ini duduk di tempat ini, mulai tulis apa yang kau imani. Dan perkatakan imanmu itu. Perkatakan imanmu itu. Sekali saya lagi doa. Lalu saya ingat Tuhan Yesus akan datang. 2000 tahun pelayanan Yesus itu tahun tepat 2033. Karena Yesus naik ke sorga tuh tahun 33. Jadi seluruh dunia ini akan merayakan 2000 tahun pelayanan Yesus di muka bumi. Lalu saya buat sebuah pernyataan sama Tuhan. Dan saya sebut Project 2033. Tahun 2033, Philadelphia Church akan memberikan 4.000 orang Indonesia. 10% daripada jumlah orang Indonesia, diaspora Indonesia. Entah bahasa Inggris atau berbahasa Indonesia yang ada hubungannya dengan Indonesia. Kepada Tuhan Yesus. Untuk mengatakan, thank you 2000 years ago. You had come in this world. I give it to you. 4,000 people. Wah, kayaknya gak mungkin. Gak bisa. Kami bukan gereja yang punya banyak duitnya. Enggak. Ada gereja yang banyak duitnya masuk 50 meter dari kami. Masuk, masif. Ngambilin gereja-gereja lain. Dulu gitu bangga lagi. Waduh, lihat. Allah memberkati kami. Waduh. Saya gak kutuk-kutuk loh. Saya lewatin gerejanya. Dalam nama Yesus diberkati. Dalam nama Yesus diberkati. Tapi kadang-kadang sebel juga. Aduh, tapi mau gimana ya, kita mesti begitu. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gedung. Yang saya perkirakan ini bisa nampung 4.000. Aduh, saya lihat-liatin. Waduh, gimana nih bisa dapat duitnya ini, dari mana nih Tuhan nih? Ya udah, seperti yang saya ngomong. Saya jalan, saya doain, saya tumpang tangan di dindingnya. Dalam nama Yesus. Dilatin orang, biarinnya gak apa-apa dah. Dalam nama Yesus. Milik Philadelphia Church. Dalam nama Yesus. Gedung yang satu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya ajukan proposal kepada Tuhan. Tuhan, ini 4 nih, pilih aja yang mana deh gitu. Yang mau kasih, saya terserah aja yang mana. Pokoknya kalau dari engkau itu yang terbaik. Saya doain, belum kejadian. Tetapi saya percaya, seperti teks ini mengatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Implikasinya Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita dengar hari ini. Yang pertama, apa saja kita bisa minta kepada Tuhan. Tetapi kita harus memiliki roh iman yang selaras dengan Tuhan. Apa saja. Asalkan roh iman saudara itu diselaraskan, disesuaikan dengan Tuhan. Nah ini yang menjadi permasalahan kita Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita punya iman yang besar tapi gak selaras dengan kemauannya Tuhan. Diselaraskan. Teks tadi mengatakan bisa kita dapatkan. Kalau kita memiliki roh iman yang sama.
Yang kedua, implikasi yang kedua, mendewasakan rohani kekristenan kita ada pada iman kita dan bukan pada hal yang lain. Untuk saudara menjadi dewasa, ukuran kedewasaan adalah di dalam iman saudara dalam kekristenan. Nggak ada ukuran yang lain. Iman saudara itu ukurannya untuk saudara bisa manusia yang dewasa. Itu sebabnya manusia yang dewasa imannya harus berani memiliki courage dalam kehidupan ini. Yang ketiga, iman kita itu harus diterapkan dan bukan sebagai ide rohani yang baik. Kadang-kadang kan, wah bagus juga tuh pendeta tuh ya. Wah good idea tuh. Jadi kalau gitu gua mesti ini nih beriman. Iya, kadang-kadang kita begitu kan saudara terinspirasi ya. Dengar khotbah ini pasti saudara terinspirasi deh. Saya jamin 100%. Wah bener tuh Pak Pendeta tuh. Dahsyat tuh dia. Saya kan pengkhotbah cukup lama ya Bapak Ibu sekalian. Setiap kali saya khotbah, jemaat datang. Wah terima kasih Pak Pendeta. Khotbahnya luar biasa. Memberkati saya. Saya terjamah. Tadi pagi malah ada yang bilang, Pak Pendeta saya tadi deg-degan terus. Waduh untung dia gak mati Bapak Ibu sekalian. Saya deg-degan dari Bapak Pendeta khotbah dari tadi. Waduh. Saya bukan masalah itu. Bukan masalah praise. Masalahnya you lakukan. Gak usah praise saya deh, gak usah. You lakukan aja yang saudara dengar. Amin. Iman kita harus diterapkan bukan hanya sebagai ide rohani yang baik. Jangan pulang dari tempat ini bawa ide yang baik, jangan. Terapkan apa yang sudah percaya mulai hari ini. Untuk direnungkan. Word for pondering bagi saudara. Keberanian, apakah saudara berani? Ini saya udah ngomong nih. Saudara terinspirasi. Tetapi apakah saudara berani untuk melakukannya? Kadang-kadang kita tuh ya semangat. Semangat 45 ya kita. Wah kalau di gereja semangat. Wah dengerin pendeta khotbah ini. Saya semangat Pak Pendeta. Semangat. Begitu keluar, saudara ketemu dengan masalah dalam kehidupan saudara, mulai gak berani. Aduh, banyak pertimbangan. Orang sebelah saudara mulai ngomongin saudara. Masalah datang silih berganti. Apa yang saudara inginkan gak kesampaian. Tadinya saudara udah semangat. Masalah lagi. Membuat akhirnya saudara down. Gak punya keberanian untuk melakukan apa yang saudara percayai. Hal yang berikutnya, amin. Artinya apakah saudara selalu berkata, yes Tuhan, saya mempercayai. Saya percaya itu. Saya juga mau melakukannya. Pulang dengan bawa perubahan Bapak Ibu sekalian. Jangan takut dengan iman saudara untuk dijadikan menjadi real. Jangan takut beriman yang besar dalam hidup ini. Dan untuk saudara bisa lakukan dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut. Karena hanya iman yang mengalahkan dunia ini. Amin. Teks Alkitab hanya imanmu yang mengalahkan dunia ini. Orang yang benar, orang Kristen itu hidup dari imannya. Bukan dari yang lain. Dunia boleh berubah. Tetapi iman orang Kristen itu harusnya naik. Semakin hari semakin naik. Semakin dia mature dalam hidup ini. Kemarin saya dilaporin sama bagian manajemen. Aduh, mana nih mau bayarnya nih? Gedung. Waduh, gimana ya? Saya diam aja lah. Ya tugas saya cuma mempercayai Tuhan. Dan memperkatakan. Setiap pagi kami doanya begini. Doa yang aneh untuk seorang pendeta. Berdua. Tuhan, kami minta berkat bangsa-bangsa masuk ke kami. Tiap pagi berkat bangsa-bangsa masuk ke kami. Dan berkat bangsa masuk ke gereja ini. Itu doa kami. Belum kesampaian. Mungkin berkat bangsa-bangsa itu Elon Musk punya sedikit. Masuk ke kami gitu. Ya kita gak tahu Bapak Ibu sekalian. Istri saya bisa ketawa. Tapi itu doa kami. Mempercayai apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin bagi Tuhan.
dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin. Bangkit berdiri. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Angkat tanganmu. Yesus terlebih besar. Dengan suara yang keras, Dia terlebih besar. Dari hatimu ini iman. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku. Sulit bagi Yesus. Amin. Engkau sering dengar kata itu. Kalimat, tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Yesus. Engkau sering dengar pernyataan itu. Tapi hari ini aku ingin mengatakan kepada, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi imanmu. Yes. Hari ini engkau angkat tangan, kau bilang sama Tuhan, ini permintaanku. Permintaanku Tuhan. Dan saya percaya apa yang aku katakan akan terjadi. Karena rohmu di dalamku lebih besar daripada dunia ini. Imanku yang ditopang oleh pekerjaan Roh Kudus akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Apa kesulitan saudara hari ini? Ada penyakit yang gak bisa disembuhkan. Ada masalah berat dalam keluargamu. Angkat tanganmu dan bilang, Tuhan, ini perkara yang paling besar. Ya Allah. Tapi aku beriman dengan perkara-perkara. Aku beriman besar. Ini akan lewat Tuhan. Akan menghasilkan sesuatu yang baik, dahsyat, indah, agung dan mulia. Dan aku percaya itu. Perkatakan itu. Perkatakan itu Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyi ini. Dan sementara engkau nyanyi, engkau mulai berdoa. Sementara musik memainkan lagu ini, engkau berdoa. Berdoa dengan keras Bapak Ibu sekalian. Jangan takut untuk bicara. Punya keberanian untuk berkata-kata dari imanmu. Jangan takut. Jangan hanya simpan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Jangan simpan dalam hati. Katakan itu. Dalam nama Yesus.
Iya basikara lala mata kaya rala. Sikara lama. Musik memainkan lagu ini dan kita mulai berdoa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saudara mulai berdoa, berseru kepada Tuhan dalam nama Yesus. Perkara-perkara besar terjadi bagi setiap individu yang datang pada hari ini. Berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian. Berdoa, minta kepada Tuhan. Apa yang kau harus minta kepada Tuhan? Katakan Tuhan, ini perkara yang sangat tidak mungkin. Tapi aku percaya kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Seru sama Tuhan. Riang sama Tuhan. Ayang sama Tuhan. Katakan Tuhan, aku percaya ini pasti terjadi. Aku mengimani hal ini pasti terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Rabu imani pernyataan silakan duduk. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Ray, Pastor Debbie yang sudah melayani di dua ibadah ini. Saudara diberkati pada sore hari ini, amin. Puji Tuhan, saya tuh gak pernah nanya ke Pastor Ray. Pastor Ray ini nginep di rumah sampai Kamis. Saya gak pernah nanya ke Pastor Ray mau sampai? Oh oke, sampai Rabu pulang. Saya gak pernah nanya Pastor Ray, baru ketemu tadi malam ya. Kita baru ketemu last night, right? Baru ketemu tadi malam, saya juga gak nanya mau khotbahnya apa yang mau disampaikan. Saya percaya aja. Tapi firman hari ini sama yang jam 2 tadi sebenarnya dua firman yang berbeda tetapi memberi impact. Sesuatu yang sangat real, yang saya contohin dari saya dulu, dari apa yang saudara tadi udah dengar. Kan saudara pernah ingat ya, sebulan lalu lebih saya pernah ngomong waktu saya on the way pulang di Antasari, Tuhan bicara sesuatu sama saya. Ya, saya rasa suara itu jelas tapi emang gak tahu mulainya dari mana. Di mana FLC akan punya tempat sendiri. Kan yang menjadi latar belakang kenapa tempat sendiri, apakah ini ruangan gak cukup? Tapi FLC itu udah dari akhir 2015. Dan gereja Forward Living Church di LG Floor Pio 3 ini adalah tempat yang ketujuh setelah berpindah-pindah. Dan sudah hampir 10 tahun gereja ini kita semua udah terbiasa untuk yang namanya melakukan ibadah tuh bongkar pasang. Jadi setelah Anda nanti pulang ke food court atau makan di banyak restoran di PIM ini, banyak tim yang akan bongkar-bongkar ini semua. Karena ini bukan punya kita, kita sewa. Lalu kesulitan kita adalah segala sesuatu bentuk pelayanan yang dilakukan kepada jemaat itu semuanya harus berbayar. Karena kita cuma pakai hari Minggu doang. Jadi waktu Tuhan sampaikan di hati, saya coba ngobrol renungi, I don't have experience. Berani, tapi emang belum pernah punya pengalaman tempat sendiri. Tapi 1 bulan lalu itu diingatkan bahwa no, bagi Tuhan gak ada yang mustahil.
Dan belum lama ini, tepatnya mungkin sekitar dalam waktu 10 hari, di tengah-tengah stres invoice 50 juta ini, oleh karena pampers yang masuk dan lain-lain, tolong jaga kebersihan. Dan terima kasih banyak untuk kemurahan hati Bapak Ibu teman-teman yang menabur, yang menolong, merawat gerejamu. Dan kita bisa melanjutkan ibadah gereja FLC. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, kita dikabarin bahwa kita disediakan tempat. Yang tadinya gak ada tempat, sekarang disediain tempat untuk bisa dipakai setiap hari. 600 meter persegi. Bahkan bisa bertambah kalau mau, tergantung waktunya. Jadi kita diajak meeting di Pondok Indah ini. Disediain tempat. Karena saya percaya kalau Pondok Indah Mall aja setiap ambil tiket parkir suaranya, selamat datang di rumah kedua Anda. Kenapa enggak sekalian aja tiap hari bisa jadi rumah pemulihan, rumah pertobatan. By the way, saya ngomong ini saya enggak nyari tempat bisnis. Ini bukan tempat nyari duit, ini rumah Tuhan. Cuman tujuannya bisa dipakai tiap hari. Untuk pelayanan anak, untuk pelayanan remaja, untuk gereja umum, untuk konseling, untuk semuanya. Tapi saya dikasih tahu agak drop juga. Pas dikasih tahu bahwa per bulan itu tagihannya 191 juta. Minimal rent 2 tahun bisa bayar tiap 3 bulan. Jadi per bulan untuk sewa tempat itu every single day. 191 juta. Tadinya gak boleh ada tempat sama sekali. Tapi tiba-tiba ada. Saya cuma mau cerita karena tadi dengar firman sebenarnya. Saya belum boleh sampein hari ini. Karena ada deck yang nanti akan disiapkan untuk dibagikan. Tapi saya cuma mau bilang, ini saya sendiri. Kalau praktekkan khotbah ini, gak masuk di akal. Kecuali saya mau buka usaha. Saya mau buka usaha, saya pinjam ke bank. Atau saya pinjam ke teman. Ini bukan buat usaha, bukan buat cari duit. Ini buat rumah pemulihan dan pertobatan. Tapi emang kosnya gede. Saya cuma mau berbagi begini. Saya juga gak tahu dari mana. Tapi jangan khawatir. Anda juga ucapin aja. Anda minta yang terbaik yang Anda perlu. Anda tahu bahwa hidup Anda bukan lagi bermanfaat. Tapi Tuhan mau pakai hidup Anda luar biasa. Ini saya lagi cuma cerita sisi pendetanya nih. Bahwa pendetanya juga banyak pikiran. Tapi bermimpi. Kagak ada duit juga. Kecuali saudara datang dan berkata, Pastor you know what? Ada 1 miliar nih. Buat bayar 3 bulan di depan. Sisanya buat renovasi. Kan gak tahu. Kalau pastor bisa bilang bangsa-bangsa, ya kita juga bebas ngomong aja semua dari Tuhan. Tapi pelajarannya hari ini, ayo kita punya Tuhan yang besar. Tapi betul, hidup iman kita harus selaras dengan Tuhan. Siapa yang bisa tahu, kita gak boleh menghakimi. Masing-masing perlu tahu. Karena pada akhirnya, Anda dan saya gak saling peduli. Seberapa rendah hatinya Anda dan saya. Gak ada yang peduli. Tapi hanya diri kita sendiri yang bertanggung jawab untuk merawat, menjaga kerendahan hati yang Tuhan titipkan di panggilan hidup kita masing-masing. Orang lain, kita semua cuma pedulinya apa? Ada buahnya gak hidup kamu? Hidup kamu dirasainnya benar gak? Udah itu doang. Sisanya biar kehendak Tuhan yang jadi. So saya berdoa, apapun yang menjadi kerinduan impianmu, selama engkau tahu itu bisa dipersembahkan bagi Tuhan, lakukan dengan setia aja. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Lagu tadi, kamu kayak didorong ke laut. Tapi lucunya kok makin lama bukan makin tenggelam. Tapi Tuhan tetap angkat kamu dari laut. Lagu tadi katakan, kamu jalannya kayak sesek panas dikelilingin api, tapi lucu. Saat kamu tetap setia, kamu percaya rumah Tuhan adalah rumah di mana kasih Tuhan tercurah. Badan kamu, hidup kamu, masa depan kamu gak terbakar. Sebab Tuhan sanggup ubahkan semuanya menjadi kebaikan buat kita semua. So selamat hidup terus dalam iman bersama Yesus. Semoga kita terus dibawa Tuhan menyelesaikan Mei ini beberapa jam ke depan sampai baik. Tubuh kita bisa istirahat. Dan oleh karena kasih pertolongan Tuhan, kita dikasih bulan yang baru besok. Bulan Juni. Dan jangan lupa pendetanya ulang tahun tanggal 10. Itu yang paling penting.
So mari sama-sama kita berdiri. Ya kan Pak Join? Kasih tahu aja, habis tadi berkata-kata udah ucapin aja ya kan. Semangat selalu. Thank you buat semua yang sudah melayani. Bagi rekan-rekan Arsenal tetap kuat dalam Tuhan. Hidup ini tidak mudah. Kadang-kadang satu sudah menang. Sudah nunggu 22 tahun. Tapi di saat kita tahu ada satu kemenangan lagi bisa terjadi. Tapi Tuhan itu adil. Kadang-kadang kita dikasih kesempurnaan bisa sombong. Tapi bertahan dalam kerendahan hati perlu kebersamaan. So, terus maju Arsenal. Dan bagi Anda yang PSG, manfaatkanlah kemenangan di dalam kerendahan hati. Haleluya. Pulanglah dengan ucapan syukur, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Gak ada satu keluarga pun yang dilewatkan. Gak ada satu pribadi pun yang dilewatkan Tuhan. Maka firman dari tadi terjadi, iya dan amin. Di tempat ini mengalir kasih kuasa Tuhan. Oh sehat, Anda masuk bulan Juni nih besok nih. Anda tidur istirahat, tubuh Anda dipulihkan total. Dari kepala sampai kaki dalam nama Yesus. Sembuh, pulih, kuat. Maka apa yang kita belajar di 5 bulan ini? Tuhan kuatkan dalam perjalanan iman kita sepanjang Juni ini. Karena walaupun belum sampai, Tuhan sudah ada di sana. Dan Dia kerjakan semuanya dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap jadi berkat. Dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati, ambil waktu bersyukur. Jangan lupa berfellowship. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.